Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di video kali ini kita kedatangan kotak yang sangat spesial. Jadi ini kotaknya warna kuning. Biasanya paketan gitu ya. Biasanya itu umumnya warna coklat, hitam, ataupun kalau warnanya cerah itu warna putih. Cuman ini warnanya kuning ya. Unik banget. Jadi dari packagingnya aja udah unik, apalagi isinya nih. Dan mungkin udah aku taruh di judul juga ya, ikan ini isinya adalah ikan cana dari India. Nah cuman cananya cana apa? Dan ini bukan sembarang cana, dan mungkin kalau dibilang jarang sih kayaknya nggak juga sih ya. Tapi lebih apa ya, lebih sedikit peredarannya dibandingkan ikan-ikan cana pada umumnya. Nah mungkin daripada aku kebanyakan bacot seperti biasa ya, langsung aja kita buka kira-kira isinya apa nih guys. Nah ini kita langsung aja ya buat buka. Nah pertama kita bukanya dari sini nih. Ini kuning, dia bahannya pakai apa ya? Kayaknya sih, bentar aku benar-benar penasaran sih guys. Kuning-kuning kayaknya isolasi ya, tapi isolasi warna kuning tuh aku jarang ngeliat sih guys. Nah balik lagi kita langsung buka aja. Nah ini mungkin sama kayak di video sebelumnya ya, waktu itu aku nge-unboxing ikan Cinoglossus ya. Nih kita buka, dan jujur ya cukup sulit buat ngebukanya. Nah ini langsung aja buka ya. Wah ini udah ada yang kempes-kempes nih. Wah ini udah mulai kelihatan nih, cuman kita bukanya jangan terlalu barbar ya. Nih kalau kamu lihat ya, ini udah mulai ada boxnya nih. Boxnya apa? Kantong air ya. Oke, kita keluarin dulu nih. Mungkin yang pertama dulu ya, supaya nggak terlalu penasaran. Oke, wah ada gabusnya juga nih. Wah ini licin juga ya. Wah ini dia, ikan cana blue bengal. Wah gila sih ya, dari namanya aja kayak ini ikan ngeri banget ya, cana blue bengal. Jadi ini awalnya aku tahu dari TikToknya @ginanaquatic, dan ini memang dikirim sama Ginan Aquatic guys. Ya, cana blue bengal. Wah sumpah ini spesial banget. Dan ini masih satu ya, cana blue bengal. Ini mungkin kita nggak terlalu bisa ngelihat karena warnanya ketutupan sama hijau-hijaunya ini. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu ya, air hijau-hijau ini kenapa kok bisa warnanya hijau, itu dikasih quarantine mat ya. Oke, setelah kita ngebuka blue bengal, ada satu lagi ya. Nah cuman belum kita buka nih, kita bukanya pelan-pelan ya, jangan terlalu barbar guys. A few moments later. Oke, nih. Ya pada akhirnya barbar juga ya, karena mumpung ini apa sih namanya, kardus atau kartonnya gitu udah mulai lembek-lembek ya. Jadi kita langsung gunting aja. Dan ini untuk mempersingkat waktu ya, nggak terlalu lama. Nah ini, jadi mungkin ini supaya nggak terlalu goncang-goncang gitu. Dan ini kalau styrofoam itu lebih empuk ya. Nah ini kita langsung angkat nih ya, kira-kira satunya ikan apaan ya. Ini dia guys. Wah, cana bleheri. Nih ada tulisannya ya, cana bleheri. Tuh. Jadi kalau kamu lihat ya, cana bleheri itu di bagian lehernya ada kayak corak-coraknya gitu. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena ya itu tadi, ini masih di air yang quarantine mat. Dan memang quarantine mat ini biasa dilakukan sama Mas Ginan ya, yang punya Ginan Aquatic. Nah jadi kayak gitu guys ya, ada dua ikan yang keren banget. Satu ikan cana blue bengal, yang satu lagi ikan cana bleheri. Nah jadi ini dia. Wah, sumpah ini keren banget sih guys ya, aku bener-bener suka banget. Nah jadi mereka berdua ini akan mengisi dua tank yang lagi kosong nih. Jadi yang satu di sini dan yang satu lagi di situ tuh ya. Ini masih kosong juga, sehingga mereka nanti ada 6. Yang satu di situ ada blue pulcra, terus yang pojok kanan itu ada ikan cana andrao, bawahnya ada Marulides yellow centarum, dan di sini ada ikan cana blue pulcra. Sehingga kalau kita lihat ke 6-nya ini pas ya, jadi flying six. Jadi ada 6 ekor ikan cana. Nah tanpa berlama-lama ya, karena ini masih belum disetting ya, apalagi yang ini masih kosong. Dan aku rencana itu mau nambah kayu dan beberapa tanaman guys. Makanya aku belum bisa masukin dia sekarang. Takutnya kalau cananya dimasukin sekarang dan nanti kita ubek-ubek lagi, waduh takutnya malah stres dia ya. Jadi mending kita taruh di, untuk blue bengal mungkin karena dia lebih kecil kayaknya ya. Iya dia lebih kecil dikit dibandingkan bleheri. Ini mungkin antara 10 sampai 12 sentian ya. Nah si blue bengal kita taruh di sini ya. Di bawah apa, di dalam ini nanti kita taruh. Sedangkan ikan cana bleheri karena dia agak gede, kita taruh di sini aja ya.
Mungkin nanti kita taruh di sekat atau kamar kedua. Nah, kenapa nggak dua-duanya taruh sini? Satu sekat kedua, yang satu sekat 4. Karena belajar dari pengalaman Cana Blue Pulchra yang ngehajar Cana Asiatica lah, ngajar Cana Maru lah. Waduh, Cana Maru aja disikat loh. Berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ya udah, mending kita pisahin dulu karena ini kayaknya sekatnya masih bisa ditembus dengan lompat-lompat. Jadi aku kayak agak trauma gitu loh, guys. Apalagi ini cananya dua-duanya baru ya. Masa baru datang udah gelut ya, udah tengkar gitu kan. Gak lucu ya. Jadi mending kita langsung aja pisahin mereka. Nah, ini kita sementara taruh sini dulu. Jadi kita fokus ke ikan Cana Blue Bengal dulu. Ya, jadi kita bahas dulu ya, sekalian kita tampung dulu karena ini warnanya putih dan ikan Cana itu warna-warni. Jadi ketika kita ngebahas itu jadi lebih gampang, oke? Pertama aku bahas Cana Bleheri dulu. Kenapa? Karena nanti Cana Bleheri ditaruh di tank yang ada sekat-sekatnya, sedangkan yang Cana Blue Bengal tadi kita emang taruh di sini, oke? Jadi kita langsung buka dulu ya. Sebelumnya ini udah tadi aklimasi sebentar ya, 10 menitan ya. Jadi kita langsung buka si plastiknya Cana Bleheri. Nah, ini cukup mudah, kita gunting aja. Nah, sebenarnya bisa sih pakai ini tadi ya, karet gitu, cuman kayaknya terlalu lama juga. Nah, ini pun harus pelan-pelan ya, apalagi Cana Bleheri ini. Oke, pelan-pelan gini, airnya kita masukin gitu kan, kita masukin lagi pelan-pelan ya. Jadi ada aklimatisasi yang kayak gini guys ya, airnya dimasukin pelan-pelan. Setelah nunggu beberapa saat baru kita buka lagi gini plastiknya dan kita pelan-pelan guys. Apalagi biasanya Cana dari India itu sensitif ya, kayak contoh Cana Auranti itu kan dia pelan-pelan. Wih, ini dia ya Cana Bleheri. Ini kayaknya Cana Bleherinya keren deh. Tuh ya, coba kita ini anuin dikit. Ya, jadi Cana Bleherinya gini, wah keren sih. Cuman mungkin emang paling pas ya kalau kita taruhnya dari samping gitu. Nah, kalau dari bawah sini mungkin emang nggak terlalu kelihatan ya. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu ya, Cana Bleheri ini disebut sebagai rainbow snakehead ya. Ini rainbow snakehead. Nah, ini sebenarnya mungkin belum muncul juga ya rainbow-nya. Karena memang ini dia baru datang, apalagi ditaruh di gabus tuh. Langsung ya. Meneguk udara nih. Jadi rainbow-nya dari sini nih. Ada kayak pelangi-pelangi. Cuman memang karena dia baru datang jadi warnanya itu belum terlalu muncul. Dan beberapa sumber mengatakan dia ini termasuk dwarf snakehead alias Cana yang kerdil gitu. Kenapa? Karena bayangin aja guys, dia itu cuma bisa tumbuh sampai 17 cm doang. Jadi emang nggak terlalu gede sih. Nih, jadi bisa dibilang ini imut-imut lah ya. Jadi ikan Cana Bleheri ini hidup di habitat yang namanya tropical monsoon forest, dimana habitat tersebut punya curah hujan yang sangat tinggi dan kelembapannya tuh tinggi juga. Jadi kalau kita ngacu di habitatnya tersebut, ya kalau kamu pelihara Cana Bleheri sebaiknya kasih setup yang ada kayu-kayuan atau batu-batuan, dedaunan kering sampai tanaman air. Makanya itu aku belum bisa langsung ditaruh di tank utama. Karena apa? Karena ya itu tadi, tanamannya belum siap, kayu-kayunya juga belum siap. Batu sih udah ada guys, cuman mungkin pengenku sekalian semua aja gitu. Karena kalau ganti-ganti setup malah takutnya bikin dia stres ya. Dan soal suhu itu juga harus diperhatikan ya, karena dia itu subtropis, jadi perlu maksudnya perlu suhu air yang cukup rendah atau cukup dingin. Mungkin kita kurangin dikit ya airnya, baru nanti kita pindah untuk masuk ke dalam ya. Nah, ini kita langsung angkat aja ke dalam untuk kita pindahin ke tempat barunya guys. Nah, di sini udah kita siapin. Wah, tapi ini masih berantakan ya. Sebenarnya nggak berantakan, emang kita taruh sini supaya aksesnya mudah. Nah, jadi ini ada makanan kalau pengen ngambil pelet, ini kalau pengen ngambil maggot ya. Nah, tinggal kacanya nih kita buka ya. Oke, kita buka pelan-pelan guys. Apalagi ini kaca ya. Cukup bahaya juga kalau pecah kan. Jadi ini ikan Cana Bleherinya kita serok pelan-pelan ya. Semoga biasanya itu nggak terlalu memberontak sih. Harusnya ya. Kalau kita pelan-pelan gini. Tuh. Paling dikit-dikit doang sih. Oke, kita masukin di sini. Tuh. Masuk. Nah ya, mantap. Apalagi dia ada batu dan kayu-kayuan, pasti dia suka banget. Aduh, ini sorry banget ya, belum disikat-sikat, jadi kayak nggak terlalu kelihatan. Mungkin dari atas kali ini, kita coba dari atas. Nih, tuh dari atas ya. Tuh ikan Cana Bleheri. Jadi karena kacanya emang belum aku gosok-gosok
dan belum disikat juga, jadi nggak terlalu kelihatan kalau dari samping guys. Ini berikutnya ya, Channa Blue Bengal ya, sama kayak tadi. Ini udah kita aklimatisasi sebentar 10 menit. Nah ini kita langsung aja buat buka si Channa Blue Bengalnya. Oke, kita langsung gunting aja terus nih ya, langsung kempes ya. Kita buka dulu ininya. Nah kita ini pelan-pelan, yuk pelan-pelan tuh. Cuman emang nggak terlalu kelihatan ya, apalagi ini kena ini ya, quarantine mat. Tapi ada tuh ya, ekornya tuh merah-merah dan siripnya itu ada loreng-loreng oranye ya, mirip seperti Blackberry tadi. Nih kita coba godain pelan-pelan. Channa Blue Bengal ya, harusnya ada blue-bluenya sih, cuman mungkin emang belum di tempat yang tepat, dan ini dia posisinya sebagai ini ya, pendatang, makanya mungkin masih kaget, masih shock, sehingga warnanya belum terlalu kelihatan. Nah, Channa Blue Bengal ini kalau kamu lihat ya, itu memang mirip sama Channa Limbata. Nah, cuman bedanya dia ini berasal dari India. Ada peneliti yang bilang ya, kalau misalkan Channa Limbata dan Channa Gachua ya, jadi Channa Blue Bengal itu ada yang bilang ini Channa Gachua. Nah, cuman bedanya Channa Gachua dan Channa Limbata ini, kalau Channa Limbata dan Gachua itu punya perbedaan apa istilahnya, morfologi gitu. Nah, cuman secara resmi belum ditetapkan sama peneliti. Nah, makanya ada rancu nih, Channa Gachua dan Blue Bengal itu beda gitu kan. Channa Gachua dan Blue Bengal, Channa Gachua dan Limbata itu beda, ada yang bilang sama. Jadi masih benar-benar rancu banget, karena memang belum diresmikan guys. Meskipun ada yang bilang indikasinya itu ada, entah dari karakter atau dari segi morfologinya itu. Tuh ya, ini cukup aktif ya dia, dari tadi bergerak ke sana kemari gitu kan. Beda sama mungkin Channa Limbata ya, yang mungkin benar-benar pasif banget. Nah ini kalau kita lihat ya, nih kita kasih arus, terus tuh dia mulai tertantang nih. Tuh dia mulai gerak ya. Dia kayak suka banget sama arus guys. Tuh. Sampai sempet-sempetnya nafas loh. Tuh dia malah mendekat sama arusnya ya. Benar-benar aneh banget si Channa yang satu ini. Tuh. Dia benar-benar terobsesi ya sama tuh. Dia benar-benar gerak lagi. Cuman kita nggak bisa isi terlalu banyak ya. Segini aja udah cukup. Karena memang kalau terlalu penuh, selain dia gampang loncat, dan ini juga tempat dia sementara doang guys. Ya jadi baik Channa Blackberry ataupun Channa Blue Bengalnya belum kita bisa masukkan ya. Karena yang tank atas ini masih ada tenin-teninnya gitu, dan belum ada tanamannya juga. Sedangkan yang bawah ini, waduh, ini belum dibikin pasirnya. Dan yang perlu waktu memang mencuci pasirnya. Terus kayu juga belum siap, tanaman juga belum beli, jadi mungkin kita siapin dulu, karena ya itu tanknya harus proper dulu. Sedangkan ini sebenarnya masih bisa ditampung ya, ditaruh di kayak semacam styrofoam gitu. Asalkan nanti kita tetap kasih makan ya 1-2 aja, nggak usah terlalu banyak. Dan pastiin nanti kita kasih ini ya, tutup ya, supaya dia nggak loncat. Ini penting banget ya. Channa itu tipe yang dia kuat nggak makan sebulan, bahkan mungkin ya 3-4 minggu. Tapi dia bakal bikin kita kerepotan kalau udah loncat. Kayak kita nanti bingung, waduh ini gimana nih Channa nih ya kan. Loncat ke sana, loncat ke sini. Tuh kalau kamu lihat ya, dia mulai berenang-berenang. Channa Blackberry-nya ya. Gak apa-apa, dia nyaman di sini. Ini tempatnya masih layak kok guys, cuman memang dari segi ini kurang estetik aja karena belum disikat-sikat. Ya udah, aku bakal videoin lagi kalau udah sehari 2 hari. Jadi ketika udah siap, bahkan mungkin nanti aku videoin juga ya gimana nanti aku setting untuk ikan Channa Blue Bengal ataupun Channa Blackberry-nya guys. 3 days later. Ya, jadi ini 2 hari berikutnya dan udah aku siapin ya. Nih ada pasir. Jadi aku barusan nyuci pasirnya dan bisa kita langsung masukin aja ke tank baru ini nih ya. Jadi ini udah 2 hari kosong, bener-bener aku tuh gemes banget karena lihat tank kosong itu langsung pengen diisi ikan gitu. Nah mungkin sekalian aku nunjukin juga ya kondisi ikan Channa Blue Bengalnya nih. Jadi ada di sini. Kalau kita lihat ya, tuh masih aman-aman aja. Jadi aku kasih sirih gading supaya dia nggak terlalu sepi-sepi banget lah. Jadi masih ada tempat sembunyi ini. Kita coba intip. Ya, tuh ya masih agak malu-malu. Dan ini mungkin dia agak pucet karena memang ini di putih-putih tuh. Dan dia masih agak stres karena nggak terbiasa dengan dilihatin orang. Yaudah, kita segera langsung masukin pasirnya ini ke tank. Nah di sini aku pakai jaring sama gayung. Kenapa gayung? Karena ini agak basah-basah gitu ya.
Jadi untuk nyeroknya kita nggak bisa langsung karena pasti langsung basah semua nih. Oke. Jadi kita serok kayak gini. Ini kan ada airnya kan tuh. Jadi ini mungkin kita tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita langsung masukin aja. Ini pasirnya ya. Jadi ini pasirnya udah bersih karena udah aku cuci setengah jam ya. Jadi cukup lama nyucinya dan cukup pegel guys. Nah ini kita kayak gini, sama seperti tadi ya. Nah ini mungkin supaya nggak terlalu ngulang-ngulang ya, aku bakal videoin lagi kalau udah mindahin semua pasirnya ke tank ini. Akhirnya ya, setelah 10 menitan, nih kita berhasil memasukkan pasirnya. Dan ini pun tadi ada sisa ya beberapa pasir. Dan yang pasti aku simpen aja, siapa tahu nanti ketika terutama di tank yang atas ya, pasti suatu saat kita butuh guys. Meskipun mungkin nanti kita konsepnya pasir hitam atau pasir merah itu nanti ya. Yang penting pasirnya kita simpan dulu. Nah jadi selanjutnya yang bakal aku lakukan adalah menambahkan batu dan kayu sama tanaman. Nah sebenarnya tanaman tadi udah datang sore ya. Nih aku taruh sementara di sini. Jadi ini pun masih kosong dan rencananya kita bakal taruh ya si tank yang ada di sini itu Cana Bleheri. Sedangkan yang bawah itu Cana Blue Bengal. Nah, di sini aku udah siapin batunya ya. Dan kalau kamu lihat ini emang agak miring nih. Jadi dia kayak agak ngangkat gitu. Jadi memang raknya ini agak rawan ya sebenarnya ya. Tapi untuk sementara ini kayaknya aman ya. Jadi makanya untuk menyeimbangkan ini kita harus kasih pemberat ya. Supaya dia ini nggak miring ke sana ya. Nah salah satunya dengan batu ini. Sekaligus untuk dekorasi juga. Langsung kita masukin aja. Nah ini harus pelan-pelan ya. Takutnya malah jatuh. Apalagi ini celahnya sangat sempit. Makanya aku nggak kasih top filter ya nanti. Karena celahnya benar-benar sedikit. Nah terus ada satu lagi ya batunya ini. Iya aku sampai lupa. Tadi kita itu maunya taruh di kiri loh. Kenapa jadi taruh di kanan ya? Waduh nggak bisa masuk guys. Ya. Nah ini jadi benar-benar ngepres ya. Oke kita taruh sini, satunya lagi taruh sini ya. Satu. Ini dua ya. Ini jujur ya kalau peletakan aku kadang juga bingung gitu taruh di mana gitu ya. Karena memang untuk kayak gini-gini aku perlu belajar gitu ya. Ya cuman karena ini masalah waktu ya kita harus tetap lakuin sekarang guys. Apalagi kasihan juga ya Cana Blue Bengalnya. Dan tanpa satu lagi ini ya. Jadi percuma ada pasir sama batu sama nanti tanaman kalau nggak ada kayu. Nih udah aku siapin kayu. Jadi ini bukan sisa ya, emang ini modelnya kayak gini ya ketika datang. Dan ya udah nggak apa-apa, ini bisa kita akalin kayak gimana. Dan aku udah ada ide guys, kita taruh gimana. Padahal ini kan mungkin kayu biasa ya, cuman lurus terus ada lungking gini kan, melengkung. Dan kita taruhnya kayak gini. Nah paling gini aja, simple ya, nggak usah terlalu sulit. Karena syukur ya kita punya batu, jadi bisa dibuat tangkringannya gitu. Nah ini kita sesuaiin dikit supaya dia bisa, istilahnya apa, kalau bahasanya itu senden gitu. Nah kayak gini. Oh ini berarti harus banyak ya pasirnya ya, supaya bisa menahan si kayunya ini. Oke, ke depan bakal kayak gini, cuman sebelum itu kita harus ikat dulu ya sama tanaman. Karena kalau kita ngikatnya di sini bakal lebih sulit. Nah di sini aku udah ada tanaman anubias sama kayak kemarin. Kita ambil satu aja karena yang kita butuhkan satu doang ya guys. Nah ini kelihatan seger ya. Oke, jadi kita langsung lepasin aja ini pelan-pelan ya. Jadi dia pakai semacam apa ini, keramik ring ya, terus diikat sama kabel tis. Caranya kita tarik pelan-pelan. Jangan terlalu barbar ya kalau sama makhluk hidup, apalagi ini tanaman ya. Pelan-pelan aja. Nah, sip, udah berhasil kita lepaskan dan sekarang kita kembali untuk mengikatnya kembali. Kalau tadi kan diikatnya di keramik ring ya. Nah, sekarang kita ngikatnya di kayu ini. Tadi kan bentuknya gini ya. Mungkin tanamannya ada di sini kali ya. Nah, di sela-sela gini bagus nih kayaknya. Cakep ya. Kalau menurut kamu gimana? Atau di atasnya ya? Kalau di atasnya gini, nah atau kayak gini ya. Jujur aku masih bingung. Kayaknya gini bagus deh. Oke, karena ini kayaknya gini bagus, mungkin kita ambil kabel kita ambil kabel tisnya dulu. Nah, caranya gampang, kita masukin sela-selanya gini. Nah, habis itu kita lengkukin kayak gini guys. Nah, cuman kita ikat dulu ya. Nah, jadinya kayak gini nih. Nah,
Kita rapetin dulu si kabel tisnya. Oke, tadi modelnya kayak gini ya, berarti kita harus arahin dikit. Nah, sebenarnya kalau tutorial cara setting tank ikan cana ya, sebelumnya aku udah buatin videonya juga ya, full lengkap ya, mulai dari bahan, alat, sampai langkah-langkahnya ya. Jadi aku pakai contohnya yang si ini, kamu bisa tonton di video yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini setelah kita rapetin dikit, jadi udah aku ikat ya nih. Jadi titik kabel tisnya ada di sini, sedangkan yang aku ikat di bagian sini ya. Jadi sela-sela kayak gini. Dan kita coba langsung masukin aja. Dari view-nya tadi kayaknya aku udah ngeliat udah oke. Tuh, udah mulai ketutupan lah ya. Yang penting ijo-ijonya ini nutupin kabel tisnya ya. Oke, sambil kita kubur dikit si kayunya supaya dia ini lebih kuat, guys. Jadi setelah kita pasang tanamannya, mungkin kita kasih pemanis ya. Sini ada beberapa kerikil-kerikil ya, kayak perintilannya gitu. Jadi mungkin beberapa aja ya untuk pemanis. Mungkin kita sisain satunya lagi buat yang ini ya. Nah, sini kita udah siapin ya beberapa kerikil. Jadi ini tuh untuk view utamanya, sedangkan kerikil ini sebagai tambahan aja. Nah, kita taruh kayak gini, sebenarnya sembarang lah ya. Kita taruh sini boleh, di pojok sini juga boleh ya. Nah, atau di sini nih. Jadi setelah kita pasang, langsung aja kita isi airnya ya, karena ini udah dicuci sehingga nanti kita nggak perlu terlalu khawatir sama pasir yang bakal butek atau kotor ketika diisi air. Jadi ini aku lagi ngisi air ya, seperti biasa kalau ada pasir supaya nggak terlalu berantakan, kita kasih perantara mangkok tuh ya. Jadi supaya nggak langsung, ini kalau kita lihat kan ada ini arusnya itu. Jadi ditahan sama mangkok baru nanti mengalir ke bawah. Dan ini butuh waktu ya 10 menitan, nanti aku bakal videoin lagi guys. Nah, jadi ini dia ya hasilnya. Udah aku tambahin tanaman, kayu, batu ya, mulai dari batu yang besar, batu yang kecil, pasir malang merah, dan air juga. Tinggal yang kurang memang adalah sponge filter. Jadi untuk filternya rencana aku pakai sponge filter yang double, tapi barangnya belum datang guys. Entah mungkin ada kendala di ekspedisi ya, tapi nggak apa, kita sabar aja dulu. Toh juga ikan cana itu masih kuat ya. Mungkin memang ketika nanti kotor kurang estetik, tapi kayaknya tadi aku lihat 2 atau 3 hari udah nyampe kok guys. Dan kita langsung isi aja tanknya, tapi mungkin supaya sekalian barengan gitu ya biar adil, kita ikat dulu nih ya tanaman yang ada di kayu ini. Oke, aku ambil dulu ya tanaman anubiasnya. Nah, ini sama kayak tadi, cuman dia ada 2 guys. Ini akarnya panjang banget guys, nih sampai segini loh. Gila, ini benar-benar terlihat natural banget ya. Memang anubias itu salah satu tanaman favorit aku karena apa? Ngerawatnya gampang dan ngelihatnya pun juga enak ya, hijau seger-seger gitu. Nah, terus kalian kita ambil kayunya juga nih. Supaya apa? Supaya nanti kita masang pakai kabel tisnya lebih mudah. Kedua anubias ini kabel tisnya kita gunting dulu ya, yang lama. Tadi aku sempat nyabut kayak gini ya, jadi tanamannya kita cabut pelan-pelan, ternyata tetap aja ada bagian yang putus tadi, yang tanaman yang itu. Jadi supaya nggak mengambil resiko ya, kita gunting aja. Udah lepas. Aneh banget ya. Oke, yang satu udah lepas. Ini sumpah ini gimana ya, tiba-tiba ceritanya akarnya panjang banget gitu. Cabut pelan-pelan. Iya. Set. Nah, berhasil ya, tanpa kita pakai gunting. Tahu gitu tadi ngapain bawa gunting ya guys. Nah, ini nih peletakan yang tepat itu di mana ya? Nah, ini kalau yang akarnya gede kayaknya agak belakang-belakang, jadi keren kali ya. Jadi nanti kalau kita lihat dari depan kamera itu kayak gini. Jadi aku sambil ngeliatin dulu kira-kira mana yang cocok, baru nanti aku ikat dan nanti aku videoin lagi kalau udah mau masang ke sana guys. Setelah berpikir ya, akhirnya aku berhasil menemukan tempat atau spot yang tepat untuk tanaman anubiasnya ya. Jadi kalau kita lihat dari depan kayak gini nih. Kabel tisnya nggak kelihatan, tapi juga tanamannya bisa terlihat lebih seger gitu. Oke, langsung kita masukin aja. Kita lihat dari sini ya. Nah, ini sumpah ini yang bikin jadi kelebihannya adalah akarnya yang cukup panjang ya. Bahkan bisa dibilang panjang banget tuh, sampai ngular kayak gitu ya. Dan itu jadi kesan alami tersendiri sih. Oke, kita pasang di kayak gini kali ya. Nah, kayak gini mantep nih. Kita agak ke depan aja kali. Nah, ini kosongnya kita taruh apa? Kita taruh batu yang udah kita punya sebelumnya.
Ya, jadi kita mulai dari yang batu ini dulu aja kali ya. Ini supaya aku nggak rawan untuk jatuh, mungkin kita taruh satu dulu deh. Karena ini batu berat ya, kalau jatuh takutnya kenapa-napa. Tuh ya. Ini mantep nih. Kita taruh sini. Nah ini mungkin kalau kamu ngelihat polanya ya, aku tuh tipe yang batu di pojok, terus ada kayu ke sini, agak ke tengah ya, terus dikasih tanaman. Jadi memang biasanya untuk menghias tank gitu, tiap orang punya polanya masing-masing. Dan kalau aku polanya kurang lebih seperti itu. Mungkin kita coba cek di sini ya. Tuh, batu di pojok, terus ada kayu ke tengah gitu kan, dan ada tanamannya. Begitu juga yang ini nih, batu di pojok, terus ada kayu ke tengah, dan dikasih tanaman. Karena memang nggak tahu kenapa ya, itu feel yang aku suka gitu ya, dari style cara menghias atau men-setting tank. Nah ini satunya lagi ya kita kasih juga. Nah ini aku agak bingung nih, kita taruh di mana ya? Mungkin kita taruh di pojok situ dulu kali ya. Kita coba nih apakah berhasil dan hasilnya bagus. Kayaknya oke sih, mungkin kita taruhnya gini kali ya. Wah tapi dia bisa sembunyi sih. Ya nggak apa-apa sih, cuman kayak kurang aja nggak sih? Kenapa jadi jelek banget ya? Nah, gini kayaknya oke sih. Tapi dia bisa sembunyi di sela-sela ini, guys. Takutnya malah agak sulit gitu ya kita deteksi. Ya, gini aja lah ya, nggak apa-apa ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau kamu punya saran ya, Bang, ini batu yang ini digeser ke mana gitu ya? Entah ke tengah atau kemana, boleh banget kamu tulis saran di kolom komentar, oke? Ini akarnya bagus banget sih, tapi sayang ya kalau nanti agak... Jadi kita ikat kayak gini atau biarin aja lah ya akarnya kayak gini. Nah kita kedepanin deh biar makin kelihatan lah ya kalau ini akarnya sampai ke ujung-ujung nih. Ya pokoknya mantep banget lah ya. Terakhir seperti tadi ini masih ada batu-batu yang kerikil-kerikilnya lah ya. Nah ini kita taburin aja. Taburin kayak nabur ini guys, nabur meses ya. Nah, kita taruh kayak gini. Nah terus yang kecil mungkin ada di sela-sela. Aduh hampir oleng tadi ya. Nah kita taruh di sini sebagai pemanis aja ya. Sip. Jadi ini dia ya, tank untuk ikan cana beleheri. Ini dia ya, yang paling ditunggu-tunggu yaitu pemasukan ikan cana ke tank. Nah mungkin kita mulai dari yang paling deket dulu ya. Di sini ada cana Blue Bengal. Nah ini nih, dari namanya aja keren ya, Blue Bengal. Dan aku itu paling suka ya, ikan cana yang warnanya biru. Kita lihat dulu kondisinya si ikan cana Blue Bengal. Sini kita singkirkan dikit tanaman sirih gadingnya pelan-pelan. Jangan sampai bikin dia stres ya. Tuh, matanya memang agak kemerah-merahan gitu ya. Dan ekornya juga. Nih. Coba ini kalau ditangkap bisa nggak ya? Bisa sih. Oh bisa guys, oh bisa. Dia termasuk jinak loh berarti ya. Oke ini. Serut kita, akhirnya ya itu adalah rumah barunya dia. Nah ini bentar, aku bersihin dulu pakai tisu ya. Nah jadi ini dia ya, ikan cana Blue Bengal. Tuh dia lagi beradaptasi karena memang biasanya kayak gitu. Tuh, kalau kita lihat ya, dia agak dangak-dangak gitu guys. Tuh, dia ngapain tuh? Dia kayaknya mau ngambil nafas tuh. Ya tapi dia masih malu-malu ya ngambil nafas doang. Kalau kita lihat kepalanya lebih dekat, tuh kepalanya ya, dia kayak natapin kamera. Dia kayaknya tahu guys ya kalau misalkan dia lagi dikamerain. Dan ini dia sendiri, jadi nggak perlu digabung-gabung. Sebenarnya kalau kata Bang Ginannya sendiri, ini bisa digabung ya sesama ikan cana Blue Bengal. Cuman aku pikir kayaknya enak sendiri aja ya, kita latih soliternya. Dan kalau biasanya digabung itu rawan banget buat bertengkar. Tuh, jadi ini adalah cana Blue Bengalnya tuh, keren gak ya? Ada oren-orennya di siripnya tuh, sirip istilahnya kayak dayungnya. Dan di ekornya kalau kamu lihat tuh lebih teliti, tuh ada warna merahnya gitu ya. Waktu sebelumnya kemarin ya, kalau misalkan ikan cana Blue Bengal atau cana gacua dengan cana limbata ini memang mirip-mirip gitu, 11-12. Dan peneliti sendiri bilang kalau memang ini ada bedanya gitu, cuman belum secara ofisial dibedakan secara taksonomi atau klasifikasi ilmiah. Tuh dia kayaknya lagi murung sebentar. Dan harusnya dia nyaman ya dengan kondisi seperti ini. Kalau kita lihat dari jauh, ini ada settingan di belakang ya untuk sembunyi. Terus ini ada tanaman-tanamannya sehingga terasa lebih rimbun. Mungkin kalau kurang ya kita tambah kayak tanaman hydrilla di sini, jadi yang ngambang-ngambang gitu
supaya dia lebih nyaman lagi guys. Ini kalau dia nyaman banget, dia bakal berenang ke sana kemari. Layaknya Channa Maru yang di atas tuh. Tuh, dia berenang di atas gitu kan. Itu kalau biasanya dia udah settle atau udah nyaman gitu. Nah, termasuknya ini nih, Channa Blue Pulchra tuh kayak gitu ya. Jadi kalau udah nyaman bakal kayak gitu tuh, berenang di tengah-tengah akuarium ya. Beda sama ini nih, dia masih istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawa itu ngendok gitu, dia masih diem di tempat. Sama sih dulu si Channa Blue Pulchra atau Channa Maru juga kayak gitu, diem di tempat, tapi seiring berjalannya waktu nanti bakal berenang-berenang kok. Tuh, dia mulai aktif, jadi dia udah mulai menyesuaikan dirinya dengan tempat barunya. Nih, yang nggak kalah penting ya, yaitu tutup. Apalagi ini Channa ya, meskipun kecil justru paling bahaya nih, karena biasanya kecil ini bisa melihat celah sedikit aja. Jadi ada celah dikit aja. Nih, termasuk ini bisa loncat nih. Waduh, aku bingung ya, padahal ada celah. Oh, ini masih ada, kita masih ada tutup ya, warna hijau. Mungkin kita taruh di sini ya. Nah, mungkin ini cahayanya agak berkurang. Nanti lain kali aku bakal bikin kayak gini ya. Cuman ini agak fail guys ya. Aku pengennya itu bisa ditutup gitu sampai rapat gitu. Cuman ternyata ukurannya nggak pas. Jadi masih ada celah-celah. Untung ya Channa Blue Pulchra-nya masih bisa diamankan dan diawasi. Oke, ini kita tutup dulu. Iya. Sip. Semoga dia nggak melihat celah-celah ya. Ini aku benar-benar khawatir sih, apalagi ini Channa-nya kecil banget. Jadi justru semakin kecil semakin khawatir guys, karena celah dikit aja dia bisa kelihatan gitu. Oh, ada celah nih. Tinggal nanti mungkin kita kasih pemberat ya, supaya nggak terlalu gampang banget untuk dibobol. Ini kita bakal nangkep ikan Channa Bleheri. Padahal awalnya kita taruh di sini. Tapi setelah kita tinggal dan kita tunggu, karena memang masih ada yang perlu dibeli kayak tadi tanaman anubias dan pasirnya. Ternyata dia udah pindah aja nih ke pojok ya. Dan mungkin kita singkirin dulu nih. Nah, ini ada beberapa makanan. Kenapa kita taruh sini? Karena lebih gampang aja guys aksesnya ya, mencari makanan ataupun mencari kayak pipa, jaring dan lain-lain. Apalagi serbet ya. Jadi serbet ini dibutuhin banget kalau misalkan panik gitu. Wah, basah nih. Paling gampang langsung ngambil dari sini ya, daripada kita taruh di mana gitu kan. Oke, kita buka dulu kacanya ya. Kenapa ini pakai kaca? Sama seperti alasan klasik lainnya, yaitu Channa yang suka lompat. Nah, oh dia ada di sini nih, kelihatan nggak ya? Tuh kalau di kamera tuh ada hitam-hitam, itulah Channa yang bakal kita tangkap ya. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi sambil ngelihat aku nangkep aja deh ya. Kamu lihat dari jauh guys. Oke, langsung kena guys. Nih, Channa Bleheri. Kita taruh di sini dulu kali ya. Nah, sip. Setelah kita amankan, tuh dia kayaknya baik-baik aja, nggak ada luka di kepala ataupun di badan. Sekarang kita pindahin lagi ke tempat aslinya atau tempat tujuan asalnya. Oke, Channa Bleheri, waktunya kita pindah ke tempat asli kamu. Nih, kita masukin Channa Bleherinya. Dan kita lihat reaksinya guys. Oke, Channa Bleheri. Tuh, dia mulai memberontak. Itu loh, ke belakang, ayo. Ke belakang. Nah, sip. Akhirnya ya, ikan Channa Bleheri masuk ke rumah barunya. Tuh. Dia kayaknya lagi mengobservasi yang ada di sekelilingnya dia guys. Nah, ini kalau kamu lihat emang airnya agak butek ya, karena tadi habis kita masukin batu yang ternyata aku lupa belum cuci gitu. No, God! Tuh, dia bersembunyi di balik tanaman. Ya, ini wajar banget ya, sama kayak Channa Blue Bengal ataupun Channa Blue Pulchra juga ya. Kemarin dia sempat bersembunyi dulu, baru dia nanti berenang secara normal. Yang penting kita lihat tadi di tempat sebelumnya nggak ada terjadi luka kayak gitu. Tuh. Dia mulai gerak lagi. Seperti biasa ya, Channa kalau gerak biasanya kalau nggak pengen iseng ataupun menarik, tuh dia mulai mengobservasi bagian bawahnya, bagian terowongan ya kalau kita bilang. Tuh, biasanya kalau Channa udah mulai nyaman, dia kira malah ini ya, dia kira makanan. Jadi kayak mau dimakan tuh. Itu bukan cacing, hampir aja ya dia gigit akarnya tadi karena dia kira cacing guys. Tuh. Bukan ya. Setelah dia ngira itu adalah akar, jadi dia nggak jadi makan ya. Stop it. Kayaknya itu jadi indikasi juga kalau dia tuh sebenarnya udah bisa mau makan. Tadi aja dia udah kayak makanin gitu ya. Karena memang
kalau masalah adaptasi harusnya Cana itu paling cepat di antara yang lainnya guys. Kalau ikan lain itu kayak mungkin peacock bass atau pari itu mungkin harus nunggu 1 atau 2 hari baru dia mau makan. Tapi kalau Cana kita barusan pindah tadi, itu bisa langsung kayak pengen makan aja ya kayak tadi ya, tuh dikira cacing ya. Kan bener-bener aneh banget. Coba kita pancing nih. Tuh, dia udah mau makan nih. Oke, kita coba kasih makan deh. Kita pakai ininya ya, makan You Make Good Barca dari El Barca Fit. Kita coba pancing-pancing dulu. Ya kok dia malah nggak mau. Padahal tadi, tuh dia mulai lihat tuh. Ini woi, cacingnya woi. Cacing apa, maggot. Oke, kita coba biarin dulu mungkin ya. Harusnya sih dia ngeh ya ketika ada makanan di atas. Tuh dia mulai gerak. Tuh. Oke, dia nggak ngelihat atas ya. Kita pancing dulu. Tuh. Oke. Ya, dia nggak. Padahal tadi mau makan. Oke, tuh. Kayaknya dia ngelihat. Oke. Dekat. Nah, akhirnya dimakan ya. Makanan pertama, si ikan Cana Blair itu. Dia langsung mau makan loh. Gila, Cana ini emang paling hebat ya kalau soal adaptasi kayak gitu. Tuh. Langsung dimakan. Dan kita lihat ya dari siripnya warna oranye dan ada biru-birunya. Itulah kenapa dia disebut rainbow snakehead atau gabus pelangi lah ya. Karena dia ini memang warna-warni sebenarnya. Cuman emang ini ukurannya lebih kecil dan dia baru aja beradaptasi ke tank yang baru. Kalau adaptasi secara makanan dia udah oke banget ya. Bahkan dia udah mau makan. Cuman kalau adaptasi warna ya dia mungkin agak kurang. Apalagi ini masih kecil sih. Jadi bisa dimaklumi. Meskipun kalau golongan dwarf snakehead atau gabus kerdil dia udah lumayan banget sih. Karena ukuran dwarf snakehead itu biasanya nggak terlalu gede juga sih. Tuh. Dia mulai berenang ke atas-atas. Dia umek aja dari tadi ya. Tapi justru itu bagus karena itu pertanda kalau ikan cananya aktif. Nah, dia mulai berenang. Apalagi ini ada arusnya dari filternya. Ini kalau kamu lihat ini nyala loh. Tuh dia mulai bersembunyi. Sebenarnya nggak apa-apa bersembunyi. Itu justru bikin dia merasa nyaman karena punya dalam tanda kutip rumah. Oke, dia masih keliling-keliling menjelajahi. Tuh kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau dia punya sembunyi kayak gitu. Mending dia sembunyi guys daripada dia kabur ya. Kalau kabur kan gawat banget ya, itu bisa bikin dia mati ya kan. Apalagi di sini ada kucing, jadi perlu waspada. Jadi mending dia sembunyi aja lah, nggak apa-apa kalau misalkan dia merasa stres atau terancam. Nah, jadi itu dia ya. Tadi kita habis kedatangan ikan Cana yang spesial, yaitu Cana Blue Bengal dan juga ikan Cana Blairy. Bener-bener aku suka banget ya kedua Cana itu karena biasanya Cana India itu warna-warni ya. Mulai dari Cana Barca, Cana Auranti, sampai Cana Blue Bengal dan juga Cana Blairy. Bahkan Cana Blairy aja disebut sebagai rainbow snakehead atau gabus pelangi. Nah, kalau menurut kamu gimana nih ya? Jadi kita udah kekumpul Flying Six. Jadi Flying Six ini aku terinspirasi dari salah satu kelompok di One Piece ya. Dan di sini pasti ada 6, mulai dari Cana Blue Pulchra, terus ada Cana Blue Bengal. Jadi ini 2 blue ya, sesama blue. Terus di atas ada Cana Yellow, Cana Maruldes Yellow Centarum. Dan di sini ada Cana Blairy. Dan paling atas itu ada Cana Andrau dan juga Cana Blue Pulchra. Nah, kalau menurut kamu mana nih ikan Cana favorit kamu? Boleh banget tulis di kolom komentar. Ataupun kamu punya saran ya terkait dekorasi, Bang, harusnya yang batu ini taruh di mana, kanan, kiri, dan lain-lain. Termasuk yang ini ya, yang si Cana Blairy tadi aku sempet bingung gimana cara meletakkan batu yang ada di dekat filternya. Kalau kamu punya saran boleh banget. Cuman kalau posisinya ya, misalkan Cana Blue Pulchra di sini atau Blairy di sana, itu udah di situ aja ya, nggak bakal pindah-pindah lagi. Karena kalau terlalu sering pindah-pindah pasti bakal stres dan ya nggak pasti sih, tapi kemungkinan besar bakal stres dan takutnya malah dia mati gitu kan, ataupun dia tetap hidup sehat cuman mentalnya malah down, kan sayang banget ya. Jadi biarin aja kayak gini, nggak usah terlalu sering pindah-pindah. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya ya. Dah.